Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Nurhanan, NPM 19142310116 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai materi statistika peluang. Peluang adalah cara untuk mengungkapkan kejadian yang mungkin terjadi. Dalam peluang terdapat dua istilah penting, yaitu ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi, sedangkan titik sampel adalah masing-masing kejadian dalam ruang sampel atau biasa disebut dengan anggota ruang sampel. Contohnya yaitu pada pelemparan koin. Koin memiliki dua buah sisi yaitu angka dan gambar, sehingga pada pelemparan satu koin terdapat dua buah kejadian yang mungkin terjadi yaitu angka atau gambar. Selanjutnya untuk menentukan jumlah anggota dalam ruang sampel yang mungkin terjadi dapat menggunakan rumus NS sama dengan 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah koin yang ada. Contohnya yaitu pada pelemparan 3 koin, maka jumlah kejadian yang mungkin terjadi NS sama dengan 2 pangkat 3, sehingga terdapat 8 jumlah anggota dari ruang sampel. Selanjutnya yaitu tentang kaidah pencacahan. Jika ada M cara suatu kejadian dan ada N cara kejadian lain, maka seluruh kejadian adalah M kali N cara. Contohnya terdapat 3 kota, yaitu N, C, dan T. Kota N dan C dihubungkan dengan 6 jalan, sedangkan kota C dan T dihubungkan dengan 3 jalan. Maka carilah banyak cara dari perjalanan dari N ke T melalui C. Caranya yaitu dengan dikali saja 6 dari N ke C, 6 jalan, dari C ke T 3 jalan, jadi 6 kali 3, 18 cara. Selanjutnya yaitu faktorial. N faktorial sama dengan N kali N-1 dikali N-2 kali N-3 sampai dengan 1. Contohnya yaitu 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Untuk 0 faktorial yaitu 1 dan 1 faktorial sama dengan 1. Contoh yang lain bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi yang pertama yaitu permutasi R dari N objek, dirumuskan permutasi N dari N objek sama dengan N faktorial per N min R faktorial dengan syarat R lebih kecil atau sama dengan N. Contohnya yaitu permutasi 3 dari 20 faktorial dibagi 20 dikurang 3 faktorial, yaitu 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial, hanya dituliskan sampai 17 faktorial dikarenakan di penyebut ada 17 faktorial, jadi bisa langsung dicoret, menghasilkan 6840. Permutasi selanjutnya yaitu permutasi N unsur dengan beberapa unsur yang sama. Dirumuskan yaitu permutasi sama dengan N faktorial dibagi jumlah unsur yang sama, K1, K2, sampai Kn, tergantung jumlah unsur yang sama ada berapa. Contohnya yaitu buatlah susunan huruf dari huruf-huruf salsabila. Jumlah semua unsur ada 9, sehingga N sama dengan 9. Huruf S terdapat 2 yang sama, yaitu 2 buah huruf S, sehingga K1 sama dengan 2. Terdapat huruf A 3, sehingga K2 sama dengan 3. Dan terdapat huruf L ada 2, sehingga K3 sama dengan 2. Setelah itu dimasukkan dalam rumus 9 faktorial dibagi 2 faktorial di 3 faktorial kali 2 faktorial menghasilkan 15.120 susunan. Jenis permutasi yang selanjutnya yaitu permutasi R unsur dari N unsur dengan beberapa unsur yang sama. Dirumuskan yaitu permutasi sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali unsur yang sama yaitu K1 faktorial, K2 faktorial hingga Kn faktorial. Langsung saja contohnya, buatlah susunan 4 huruf dari huruf-huruf salsabila. N yaitu jumlah seluruh unsur salsabila, tulisan salsabila yaitu N sama dengan 9, karena yang diminta susunannya ada 4 huruf sehingga R sama dengan 4. Unsur yang sama K1 yaitu huruf S ada 2, K2 ada 3, huruf A ada 3, K3 yaitu huruf L ada 2. Langsung dimasukkan ke dalam rumus yaitu 9 faktorial dibagi 9 min 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial sehingga menghasilkan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, dicoret karena di penyebut ada 5 faktorial. 9 bisa dibagi 3, 8 bisa dibagi 2, dan 6 bisa dibagi 2 sehingga menghasilkan 126 susunan.
Selanjutnya yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis yaitu permutasi yang disusun melingkar atau susunan yang disusun melingkar. Dirumuskan yaitu dengan n-1 faktorial. Contohnya, terdapat 6 orang duduk pada kursi yang disusun melingkar. Ada berapa banyak susunan yang dapat dilakukan? Jumlah orangnya yaitu n sama dengan 6. 6-1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 menghasilkan 120 cara. Selanjutnya yaitu materi kombinasi. Kombinasi merupakan susunan tanpa memperhatikan urutan. Dirumuskan yaitu kombinasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial dikali K faktorial. Contohnya, dari 8 orang dipilih 3 pengurus tanpa memperhatikan jabatannya. Ada berapa cara untuk memilihnya? Langsung masukkan ke rumus kombinasi 3 dari 8, jadi 8 faktorial dibagi 3 faktorial yaitu K-nya dan N min K 5 faktorial. Sehingga menghasilkan 56 cara untuk memilih pengurus tersebut. Materi peluang selanjutnya yaitu peluang kejadian majemuk. Jenis pertama yaitu peluang saling lepas dan tidak saling lepas. Kejadian disebut saling lepas jika kedua kejadian tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Contohnya seperti peluang kejadian munculnya mata dadu genap atau ganjil. Dirumuskan A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sedangkan kejadian disebut tidak saling lepas jika kedua kejadian dapat terjadi bersama. Dirumuskan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Contoh soal untuk kedua jenis peluang ini disajikan dalam video berikut. Berikut adalah contoh peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Sebuah dadu dilempar, maka carilah yang pertama peluang muncul mata dadu genap atau ganjil dan yang B peluang muncul mata dadu genap atau prima. Pada yang A, menggunakan rumus peluang kejadian saling lepas karena mata dadu genap dan mata dadu ganjil itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Yang pertama, rumus peluang itu adalah NA per NS. Jumlah N genap itu 3 karena ada 2, 4, dan 6 pada dadu, dan N ganjil ada 3 yaitu mata dadu 1, 3, dan 5. Rumus peluang kejadian saling lepas yaitu peluang ganjil atau genap yaitu P genap ditambah dengan P ganjil. Karena rumus P adalah NA per NS, maka N genap yaitu 3 dibagi jumlah seluruh titik sampel yaitu jumlah seluruh mata dadu ada 6 ditambah P ganjil 3 per jumlah mata dadu ada 6 sehingga dihasilkan 1. Selanjutnya yaitu soal nomor B menggunakan rumus peluang kejadian tidak saling lepas dikarenakan yang ditanyakan mata dadu genap atau prima. Mata dadu genap itu bisa saja menjadi termasuk bilangan prima sehingga rumus yang digunakan pertama diketahui jumlah mata dadu genap N genap itu ada 3 seperti sebelumnya itu 2, 4, dan 6. N ganjil ada 3 yaitu 1, 3, dan 5. N bilangan prima atau N titik dadu yang termasuk prima yaitu ada 1 yaitu mata dadu 2. Sehingga menggunakan rumus tidak saling lepas P genap atau prima sama dengan P genap ditambah P ganjil dikurang P genap dan prima. P genap yaitu 3/6 ditambah peluang ganjil 3/6 dikurang karena ada 1 yaitu cuma ada 2
angka 2, jadi 1/6 sama dengan 3 tambah 36 dikurang 1, 5/6. Peluang kejadian majemuk jenis kedua yaitu peluang saling bebas dan tidak saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadi atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Dirumuskan, peluang A gabungan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sedangkan kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A mempengaruhi kejadian B. Dirumuskan, peluang A gabungan B sama dengan peluang A dikali peluang B aksen. Untuk contoh soal disajikan dalam video berikut. Selanjutnya yaitu contoh soal kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola hijau dan 3 bola kuning. Diambil 2 bola satu persatu. Hitung peluang terambilnya keduanya hijau jika yang pertama dengan pengembalian dan yang kedua tanpa pengembalian. Untuk soal yang A, kita dapat menggunakan rumus kejadian saling bebas karena kejadian A yaitu pengambilan bola pertama dilakukan pengembalian sehingga tidak mempengaruhi kejadian B. Dapat tuliskan pengambilan pertama yaitu peluang bola hijau, terambilnya bola hijau sama dengan 5 per jumlah semua bola dalam kotak yaitu 8, 5 ditambah 3 bola kuning, 8. Lalu pengambilan kedua, karena dilakukan tanpa pengembalian, maka maka jumlah bola hijau tetap 5 dan jumlah semua bola dalam kotak tetap 8. Oleh karena itu, terambilnya kedua bola, peluang A gabungan B sama dengan 5/8 dikali 5/8, 25/64. Selanjutnya untuk soal yang B dilakukan tanpa pengembalian, termasuk dalam kejadian tidak saling bebas karena saat pengambilan bola pertama dilakukan tanpa pengembalian sehingga pada saat pengambilan kedua kejadian yang terjadi berbeda dengan kejadian pertama. Jadi pengambilan bola pertama yaitu P hijau 5/8 dan pengambilan bola kedua P hijau, karena bola yang pertama diambil tidak dikembalikan lagi, maka jumlah dari bola hijau berubah 4 dan jumlah seluruh sampel juga berubah berkurang 1, sehingga dapat dituliskan P A gabungan B 5/8 dikali 4/7 sama dengan 20/56. Oke, jadi hanya itu materi peluang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.